Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyanugra Rahayu Kasim, Stambuk S1 S1 2007. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan paparan materi mengenai vektor. Nah, di mana pekan lalu kita telah sama-sama membahas dot product atau perkalian titik. Jadi di kesempatan ini kita akan membahas cross product atau perkalian silang pada vektor. Tetapi sebelumnya itu teman-teman harus mengetahui apa sih cross product itu? Jadi, cross product atau perkalian vektor adalah operasi perkalian dengan dua operan, di mana objek yang dikalikan itu berupa vektor. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika kita memiliki dua vektor, atau kita misalkan vektor A dan juga vektor B, maka masing-masing vektor itu memiliki magnitude dan juga direction, atau memiliki nilai dan juga memiliki arah. Nah, ketika teman-teman memperhatikan gambar yang ada pada proyektor saya, maka muncullah pertanyaan, lalu bagaimana jika vektor yang tegak lurus dari kedua vektor ini? Maka jawabannya adalah vektor A cross B. Di sini dapat kita definisikan bahwa perkalian silang vektor A dan B, atau dituliskan A kali B ataupun juga A cross B, didefinisikan sebagai perkalian vektor A dengan komponen vektor B yang tegak lurus terhadap vektor A. Nah, itu tadi merupakan pendefinisian dari cross product ini. Selanjutnya, panjang dari perkalian silang atau cross product ini akan sama dengan luas dari area yang terbentuk. Nah, di mana areanya ini merupakan arah dari vektor A dan juga vektor B. Nah, area yang dimaksud ini adalah jajar genjang. Kemudian di sini kita bisa sama-sama melihat bagaimana perubahan dari masing-masing sudut yang berbeda. Nah, di sini dikatakan bahwa panjang vektor akan bernilai 0 ataupun akan bernilai 0 ketika vektor A dan B itu menuju arah yang sama atau berlawanan. Nah, kita lihat ya teman-teman. Nah, jadi katanya ketika arah dari vektor A dan B ini sama, maka panjangnya itu akan bernilai 0 atau 0. Dan juga ketika dia berlawanan, nah berlawanan arah seperti ini, maka dia juga itu panjangnya akan bernilai 0. Kemudian dia akan mencapai tinggi yang maksimum ketika A dan B ini berada pada sudut siku-siku atau berada pada tegak lurus. Nah, bisa kita lihat. Nah, seperti ini ya teman-teman, ketika dia tegak lurus terhadap vektor A ataupun vektor B. Nah, di perkalian silang ini atau cross product ini memiliki beberapa poin penting. Yang pertama yaitu pada cross product tidak berlaku sifat komutatif, sehingga A kali B tidak sama dengan B kali A. Jadi di cross product ini atau di perkalian silang ini berlaku sifat anti komutatif, yaitu A kali B sama dengan minus B dikali A. Kemudian yang ketiga, jika kedua vektor A dan B saling tegak lurus, dalam hal ini dia akan membentuk sudut 90 derajat, maka A cross B sama dengan 1 karena nilai dari sin 90 derajat itu adalah 1. Yang keempat, jika kedua vektor A dan B searah, di sini dia akan membentuk sudut 0 derajat, maka A cross B itu nilainya akan 0 karena sin 0 derajat itu adalah nilainya 0. Kemudian jika kedua vektor A dan B juga berlawanan arah, maka dia akan bernilai 0 karena di sini dia akan membentuk sudut 180 derajat, di mana nilai dari sin 180 derajat itu adalah 0. Nah, di sini dapat kita hitung menggunakan rumus A cross B sama dengan panjang A. Ini panjang A, kemudian kita kalikan dengan panjang B, kemudian kita kalikan dengan sinus theta. Nah, theta ini adalah sudut yang terbentuk antara A dan B ini. Kemudian kita kalikan dengan N, di mana N ini adalah unit vektor atau vektor satuan pada sudut siku-siku A ke B.
atau kita bisa menghitungnya dengan cara lain, yaitu kita menggunakan perkalian silang. Kita misalkan ini ketika kita ingin mencari nilai CX, maka yang perlu kita lakukan adalah kita harus menyilangkan AY dan juga BZ. Jadi nih nilai AY ini kita kalikan silang dengan nilai BZ ini, kemudian kita kurang hasil perkalian dari nilai AZ ini dan juga nilai BY ini. Begitu juga dengan CY dan juga CZ. Nah, kita ke contoh soalnya, yaitu perkalian silang dari A 2, 3, 4 dan juga B 5, 6 dan 7 adalah, nah di sini kita menggunakan perkalian silang, di mana ketika kita ingin mencari nilai CX-nya, maka kita harus melakukan perkalian silang AY, kemudian kita kalikan dengan BZ, kemudian kurang AZ dikalikan dengan BY sama dengan nilai dari AY yaitu 3, kemudian nilai dari BZ yaitu 7, maka 3 kali 7 sama dengan 21, kemudian kita kurangkan nilai AZ yaitu 4, kemudian nilai BY yaitu 6, jadi 4 kali 6 sama dengan 20, jadi 21 dikurang 24 sama dengan minus 3. Nah, kemudian untuk mencari nilai CY-nya yaitu AZ kita kalikan dengan BZ, kemudian dikurang AX dikalikan dengan BZ, di mana nilai AZ-nya yaitu 4, kemudian kita kalikan dengan nilai BX-nya yaitu 5, jadi 4 kali 5 sama dengan 20, kemudian kita kurang dengan nilai AX yaitu 2, kemudian kita kalikan dengan nilai BX yaitu BZ yaitu 7, maka 2 kali 7 sama dengan 14, maka 20 kurang 14 sama dengan 6. Kemudian untuk nilai CZ-nya yaitu AX kita kalikan dengan BY, kemudian kita kurang AY dikalikan dengan BX, di mana nilai AX yaitu 2, kemudian kita kalikan dengan nilai BY yaitu 6, 2 kali 6 sama dengan 12, kemudian kita kurang dengan nilai AY yaitu 3, kemudian dikalikan dengan nilai BX yaitu 5, jadi 3 kali 5 sama dengan 15, jadi 12 kurang 15 yaitu minus 3. Maka jawaban dari A cross B ini yaitu minus 3,6,3. Jadi di cross product ini berbeda dengan dot product teman-teman, di mana dot product kemarin itu bernilai skalar, sedangkan di cross product ini akan menghasilkan bilangan vektor satuan atau dia akan memiliki arah. Pertanyaannya bagaimana kita menentukan arah tersebut? Nah, jadi kita bisa menggunakan aturan tangan kanan. Teman-teman bisa melihat gambar tangan pada proyektor saya, di mana A ini kita misalkan 4 jari kita. Kemudian ketika kita tutup seperti ini, dia akan mengcross atau melakukan perkalian silang menuju ke arah vektor B. Nah, kemudian yang jempol kita ini yang tegak lurus itu adalah hasil cross dari vektor A dan juga vektor B. Nah, maka dapat kita hitung menggunakan rumus, yaitu vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Kemudian kita kalikan dengan sinus theta, di mana theta ini adalah sudut yang terbentuk antar vektor A dan vektor B ini. Kemudian kita kalikan dengan vektor satuan yang pada sudut yang terbentuk dari vektor A dan vektor B. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.